Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnandar. NIM saya 211310044. Asal Kampung Nagrog, Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hobi saya olahraga, sepak bola bisa, bukan jago, futsal bisa dan juga tidak jago, badminton bisa dan juga tidak jago juga sih. Nah, semua olahraga saya insya Allah bisa. Tentu saja sedikit saya di sini ingin menanggapi tentang pertanyaan mengapa masih ada penolakan terhadap agama gitu, sedangkan agama sebagai kebutuhan manusia gitu. Nah, di sini akan mungkin menurut saya gitu ada beberapa alasan gitu kenapa masih ada penolakan terhadap agama. Nah, pertama, beberapa orang menganggap agama sebagai bentuk kepercayaan yang tidak rasional gitu atau bertentangan dengan pemikiran kritis dan ilmiah. Nah, mereka berpendapat bahwa agama itu terlalu bergantung pada keyakinan yang tidak dapat diverifikasi secara empiris, sehingga menolak untuk menerima aspek-aspek agama. Nah, pengalaman negatif juga menyebabkan penolakan terhadap agama secara keseluruhan. Nah, misalnya konflik agama, penyalahgunaan kekuasaan oleh tokoh agama, atau pengalaman diskriminasi dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan penolakan terhadap agama tersebut. Dan juga perbedaan keyakinan gitu. Kamu juga bisa jadi perbedaan keyakinan tentang memahami agama tersebut gitu. Yang kedua yaitu dari argumen yang saya argumen tentang ketuhanan yang saya setuju gitu. Yang pertama itu argumen kosmologis gitu. Argumen kosmologis ini berpendapat gitu ya, bahwa keberadaan alam semesta memerlukan penyebab yang harus ada di luar dirinya sendiri gitu ya. Mengapa gitu saya meyakini gitu dengan argumen ini? Nah, karena penalarannya logis gitu yang menyatakan bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang muncul sebegitu saja dari ketiadaan gitu. Tidak ada, dan oleh karena itu harus ada penyebab yang lebih mendasar gitu yang menyebabkan keberadaan alam semesta itu. Jadi tidak mungkin dong kita mempercaya sesuatu yang ada tapi tidak tahu siapa yang menciptakannya gitu. Jadi harus menurut saya harus alam semesta ini pasti ada gitu yang menciptakannya. Ini selanjutnya yaitu ketiga. Di sini kenapa gitu? Saya menanggapi yang pertanyaan ketiga yaitu jika Tuhan baik, mengapa Tuhan membiarkan adanya kejahatan di dunia? Nah, di sini mengapa gitu? Nah, di sini karena Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Nah, salah satunya pendekatan yang umum gitu. Ada mengaitkan keberadaan kejahatan dengan kebebasan manusia gitu. Nah, Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih dan bertindak, termasuk memilih untuk melakukan perbuatan jahat. Nah, melakukan perbuatan jahat, kebebasan manusia adalah hal yang berharga dalam konteks tersebut gitu. Jadi Tuhan memilih untuk membiarkan kejahatan sebagai konsekuensi dari kebebasan tersebut. Nah, mungkin dari ujian beberapa orang berpikir bahwa kejahatan dunia ini dapat menjadi ujian dan kesempatan bagi manusia untuk tumbuh gitu, berkembang dan belajar dari kejahatan tersebut gitu. Karena Allah memberikan kebebasan kepada kita sebagai hambanya untuk memilih gitu. Pertama, memilih untuk berbuat baik atau memilih untuk berbuat jahat. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Nah, yang terakhir yaitu kesan saya dalam mata kuliah agama, filsafat agama. Mungkin filsafat agama itu dapat memberikan pengalaman dan perspektif individu saya gitu. Terus dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek filosofis dalam agama gitu ya. Nah, terus belajar tentang pemikiran dan konsep-konsep sentral dan konsep-konsep sentral dalam agama-agama tertentu gitu, serta mengetahui gitu tentang keberadaan, bukan mengetahui tapi
lebih menyadari gitu keberadaan Tuhan, terus alam semesta, moralitas, kehidupan manusia itu. Jadi dapat memahami filsafat agama ini memberikan kerangka pemikiran dan argumen di balik keyakinan agama saya sendiri gitu. Mungkin cukup sekian dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.